Halo para mahasiswa penerjemahan, selamat datang di talk show singkat kali ini. Kita akan membahas bagaimana penerjemahan di bidang teknologi dilakukan secara tepat. Kita juga akan melihat contoh teks di bidang teknologi beserta penerjemahannya. Kali ini kita juga akan berbicara dan berdiskusi bersama Prof. Agung. Oke, saya jelaskan ya Abel ya tentang penerjemahan istilah di bidang teknologi. Istilah ya seperti di modul-modul sebelumnya itu sudah dijelaskan, ini berupa kata atau gabungan kata. Kalau dalam bidang teknologi dia bersifat spesifik, presisi, artinya tepat begitu ya, dengan makna yang tepat. Jadi ini menuntut pengetahuan seorang penerjemah untuk memahami istilahnya. Seperti kalau dalam bidang teknologi itu bermacam-macam ya. Nah, ini bisa termasuk di berbagai macam bidang. Seperti misalnya kalau bidang kedokteran atau medis memiliki istilah teknologinya sendiri. Apalagi juga di bidang teknologi informasi. Seperti misalnya istilah microprocessor, kemudian machine learning dan cloud computing. Kemudian karakteristiknya adalah, tahu nggak? Abel tahu nggak? Kurang tahu ya. Nah, sifatnya adalah karakteristiknya itu monosemik, artinya satu makna dalam konteks. Kemudian dia juga bersifat sistemis dalam bidang tertentu yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian tentunya istilah itu tidak mudah diubah, karena dia bersifat presisi. Kemudian berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik di berbagai bidang. Kemudian mungkin Abel berpikir ya, kenapa atau mengapa penerjemahan istilah teknologi itu penting? Kita ada di era global saat ini, tentunya ini memudahkan akses pengetahuan dan teknologi. Kemudian kalau penerjemah itu juga harus belajar mengadopsi teknologi dan menghindari kesalahpahaman teknis. Kemudian juga mendukung literasi teknologi, ya. Jadi kita harus memahami itu. Kemudian kalau kita bicara tentang penerjemahan, tentu ada strategi, metode. Ya. Nah, kalau sebelumnya saya pernah juga menerjemah di bidang teknologi. Nah, ternyata itu lumayan susah ya, Prof. Ya, pertama kita menemukan istilah baru dan juga padanan seperti edge computing, cloud computing, dan juga learning machines. Oh iya, betul. Jadi di situ kemungkinan ya bisa dipinjam atau borrowing. Jadi namanya borrowing yaitu dipinjam baik secara murni maupun diadaptasi, maksudnya dinaturalisasi ya. Itu ada secara ejaan dan pelafalan. Kemudian ada juga penerjemahan yang cult. Kalau frasa biasanya bagian-bagiannya itu dipindahkan satu demi satu dan disesuaikan dengan konstruksi gramatika bahasa Indonesia. Kemudian bisa juga dideskripsikan dan juga dibuatkan istilah baru. Seperti misalnya scanner ya, jadi dia tetap dipinjam tuh scanner. Nah nih scannernya saya mau melakukan scan ya untuk satu berkas. Kemudian ada yang cult, dia terjemahnya satu demi satu, misalnya wireless networknya adalah jaringan, wirelessnya menjadi nirkabel. Kemudian ada juga blockchain, itu biasanya disebut sebagai teknologi buku besar terdistribusi. Jadi orang harus paham juga di bidang ini bagaimana diterjemahkan. Kemudian penciptaan istilah, misalnya mouse untuk sebuah komputer atau laptop ya, itu disebut tetikus. Sudah tahu belum Abel? Tetikus. Baru tahu ya. Ya. Kemudian tantangannya dalam menerjemahkan istilah teknologi, barangkali tidak ada padanan langsung, jadi dipinjam. Kemudian dia terikat budaya sumber mungkin dalam bahasa Inggris, jadi komponen-komponennya itu juga fitur maknanya secara bahasa Inggris harus dipahami, sehingga di Indonesia kan itu menuntut kreativitas dari penerjemah. Ini karena cepat berkembang membutuhkan pemahaman konteks teknologi. Demikian ya Abel, mudah-mudahan informasi ini sangat berguna dan Abel bisa mengerti. Wah, sangat informatif sekali ya Prof. Agung. Kira-kira sebelum kita tutup, Prof. Agung ada tips nggak untuk para mahasiswa penerjemahan yang tertarik dalam bidang teknologi? Jadi harus lebih banyak membaca, kemudian juga mengamati. Jadi kalau satu kata itu tidak diketahui, coba cari dulu artinya secara browsing dan juga membaca lebih banyak sehingga bisa mudah dipahami. Jadi intinya kita harus perlu ketelitian dan juga pemahaman istilah ya Prof. Betul sekali. Baik, terima kasih Prof. Agung sudah berbagi ilmu bagi kita. Semoga penjelasan ini dapat berguna bagi kita semua.